Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Fabio. Di sini aku akan menjelaskan video lab praktikum yang ke-8. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Fabio. Di sini aku ingin melakukan praktikum lab yang terakhir, yaitu configure security features in Windows and Linux. Langsung saja kita lihat di sini, kita terdapat 4 objektif, yaitu yang pertama update Windows dan Linux, Windows Local Security Policy, configure firewall rules, dan yang terakhir adalah install and run applications. Nah, apa aja sih kita butuhkan? Kita membutuhkan satu Windows 10 PC. Nah, untuk kasus ini saya menggunakan Windows 11. CSI Lab VM Virtual Machine, yaitu yang ini. Lalu yang ketiga adalah Internal Access. Nah, background untuk skenario-nya adalah in this lab you will update both Windows and Linux systemnya. Jadi kita akan mengupdate atau memperbarui Windows dan Linux kita. You will configure local security policy and configure firewall rules di Windows. Kita akan configure local security policy dan configure dari firewall yang ada di Windows. Terus in Linux we will install two application CHRookit dan Linux. Jadi kita akan menginstal dua aplikasi pada Linux. Langsung saja kita kerjain instruksinya. Part 1, update Windows and Linux. New faults and vulnerability are discovered all the time. Jadi kekurangan dan kerentanan tuh akan terjadi pada setiap waktu. Nah, itu tuh hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mengupdate terus PC kita dan Linux kita untuk mencegah eksploitasi. Lalu step pertama, verify connectivity between CSI Lab VM and the Windows host computer. Langsung saja kita coba di sini kita akan menggunakan yang ini. Before launching the CSI Lab VM, select it and then choose settings network. Akan pencet settings, lalu nah before launching the CSI Lab VM, select it and choose settings. Nah, kita tekan settings tadi di sini. Untuk adapter yang pertama, change the attach to. Nah, option to bridge. Jadi kita ganti dulu adapter pertama ke bridge. Bridge adapter. You can then choose the adapter. Many computers have two adapters, one for wireless network and one for wired network. Jadi kita pilih dulu apakah kita ingin yang wired connection atau yang wireless connection. Nah, jadi saya akan memilih yang ini saja. Lalu kita tekan OK. Selanjutnya kita akan membuka CSI Lab VM. Akan kita tunggu sebentar bootnya. Nah, on your Windows host computer. Nah, pada host computer, open a command prompt and enter ipconfig to determine its IP address. Jadi kita akan membuka command prompt pada Windows. Nah, kita dapat mengetikkan ipconfig. Nah, di sini langsung saja terlihat ya IP address kita. Untuk IP address laptop saya adalah 192.168.0.8.0.82. Nah, di sini terdapat opsi untuk Ethernet atau wired connection, dan di sini terdapat wireless adapter WiFi ini. Jadi kita coba di CSI Lab VM apakah sama dengan menuliskan IP address.
Nah, di sini kita sudah terlihat ya untuk internet itu kita memiliki internet 192.168.50. Nah, di sini langsung saja kita tuliskan jawabannya. Record the IP address for both CSC Lab VM dan Windows PC. Kita langsung tuliskan saja. CSC Lab VM adalah 168. Nah, di sini saya sudah menuliskan ya untuk CSC Lab VM dan Windows PC-nya. From the respective command prompt, ping a website of your choice to verify the Windows host and CSE Lab VM can reach the internet. Jadi kita melakukan ping ya untuk mengklarifikasi atau memastikan bahwa CSE Lab VM kita ini dan Windows kita terhubung dengan internet. Langsung saja kita ketikkan. Nah, di sini kita sudah ngeping google.com. Nah, di sini akan terjadi muncul sebuah comment prompt yang mengindikasikan bahwa kita terkoneksi dengan internet. Langsung saja kita close dengan cara menekan Ctrl C. Nah, step kedua, check your Windows updates. In the Windows Start menu, search for check for updates. Langsung saja kita coba di Windows kita. Check for updates. Now, in the Windows Update window, you can review optional updates and the update history. Explore all the available options related to Windows Update and answer the question below. When was the last time the system was checked for updates? Jadi, kapan sih waktu terakhir sistemnya itu ngecek untuk update? Nah, sistem ini dicek terakhir pada jam 8:33. Nah, di sini Windows itu dicek dari Windows update-nya yaitu hari ini pada jam 8:33. What are your current active hours and what will Windows do outside the active hours? Jadi kita lihat untuk kita cari untuk active hours-nya. Nah, ini terdapat active hours. Kita eh, memiliki active hours dari jam 9 sampai jam 3 sore. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, what will Windows do outside the active hours? Nah, apa yang akan Windows lakukan ketika di luar active hours? Nah, Windows itu dapat mengupdate dirinya sendiri di luar active hours. Langsung kita ketikkan di sini jam 9 sampai jam 3. Lanjut pada langkah ketiga, Linux update dan upgrade. Nah, langsung saja kita balik ke CSC Lab VM. Enter the command apt-get. Nah, di sini kita masukkan saja komen ini. Salah yang ini. Kita harus menjadi root user terlebih dahulu dan apt-get update. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan password ya, seperti biasa ketika kita ingin menjadi root user atau kita menggunakan sudo, kita harus memasukkan password. Tetapi di sini bedanya kita tidak akan menggunakan password CyberOps lagi karena kita menggunakan CSC Lab VM. Nah, passwordnya akan berubah menjadi password. Nah, di sini password juga.
Kemudian terdapat kesalahan komennya di sini, update. Sudo apt-get comment working. Ini sudah bekerja, kita tunggu saja. Into terminal, enter comment ini. Oh, ini untuk mengupdate-nya. Ini adalah komen untuk mengupdate-nya, ini adalah komen untuk mengupgrade-nya. Nah, di sini reading package list. Nah, sudah done ya di sini. Kita sudah berhasil mengupdate-nya. Nah, saja kita ketikkan lagi sudo. Nah, di sini kita dapat mematikan komen yang ini untuk mengupgrade-nya. After the operation 45. Oke, yes. Untuk yang kedua, Windows Local Security Policy opsional. Jadi kita dapat melakukannya atau tidak. Nah, kalau untuk saya dapat melakukannya. The Windows Local Security Policy is a system and a set of information about the security of your computer. Nah, jadi Windows Local Security Policy ini adalah sistem informasi about tentang apa security atau keamanan dari komputer kita. Lalu langkah yang pertama, configure local policy in Windows. You have determined that security policy for password as follows. Langsung saja kita lihat data-data ini dengan membuka local security policy di control panel. Kita buka control panel. Kita cari. Nah, setelah saya mencari di beberapa sumber, ternyata saya harus mengekstrak dulu atau mendownload extension. Nah, langsung saja kita buka kembali untuk control panelnya. Windows Tools atau Administrative Tools. Saja kita carikan local security policy. Nah, di sini sudah terdapat local security policy-nya. Langsung saja kita tutup ini dan ini. Yang pertama, navigate local security policy by searching for and opening the control panel. Nah, jadi kita sudah membuka local security policy-nya di sini. List a few security policy settings. Jadi kita terdapat policy. Nah, di sini terdapat 3 contoh ya dari policy-nya adalah yang pertama adalah account policy, local policy, dan public key policies. Expand the account policies and klik password policy. Kita extend saja yang untuk yang akun policy ini dan kita buka password policy. Di sini terdapat banyak sekali ya untuk polisinya dari enforce password history, maximum password age, minimum password age, dan lain sebagainya. The first policy, enforce password history, is used to set the number of unique password the user must enter before being allowed to reuse the password. Double click enforce password history to open enforce password history properties. Set value ke 2. Yang sudah kita double klik di sini. Kita masukkan 2. Oke. Nah, di sini kita berhasil memasukkan 2 pada enforce password history.
Tentu saja kita lanjut, fill in the values you should set in local security policy for the remaining password policy security settings. Saja kita isi dari local security policy kita apa aja sih isinya sebentar. Ini adalah ada dua, maximum passwordnya ada 42. Di sini ada 0, di sini ada 0. Table. Nah, di sini kita sudah mengisi semua dari security setting kita. Lanjut saja. Double click each of the policies and set the values according to your entries in table below. Jadi udah sesuai ya dengan yang punya kita ini. Lanjut saja, test the password policy security settings. Test your password policy security settings by attempting to change the password. Nah, try any password that does not meet your length or complexity requirements. Nah, jadi kita coba untuk membuat sebuah password. Jadi, from the start menu, search for change your password. Nah, ini change your password. Saja. Ini kita akan terdapat opsi untuk menekan password, itu tekan saja. Nah, untuk kalau misalnya kita sudah memiliki sebuah password, kita akan menekan tombol next. Nah, kalau misalnya kalian belum memiliki password sebelumnya, kalian dapat menekan add. Di sini kita akan diarahkan untuk membuat sebuah password baru. Akan saya buat. Finish. Nah, karena kita tidak menemukan pesan dari your password does not meet the password policy requirement, langsung saja kita coba lagi untuk menggantinya. Nah, di sini terdapat pesan your password you enter doesn't mean password policy requirements. Try that's longer or more complex. Nah, sini sudah terdapat ya untuk pesannya. Jadi saya ganti passwordnya lagi. Nah, akhirnya saya sudah berhasil mengganti password dan menambahkannya. Nah, jadi untuk yang tadi itu saya tidak tidak memiliki length atau complexity requirements yang terdapat di langkah sebelumnya. Step 3, configure the account logout policy security settings. Navigate to local security policy windows. Nah, langsung kita balik saja lagi ke local security policy. Expand account policy, dan klik akun logout policy. Nah, di sini kita tekan saja akun untuk logout policy-nya. Di sini diarahkan untuk change the default setting to the following. Jadi kita harus mengganti setting ini menjadi seperti ini. A user must wait 10 minutes for the logout counter to reset. A user are logged out of the computer after 5 attempt to enter the correct password. Kita ganti di sini jadi 5. Nah, di sini tetap 10 menit ya. Di sini adalah 5. Reset akun logout counter after.
How long should the user have to wait before attempting to log back in? Nah, jawabannya adalah 10 menit. Di sini terdapat pertanyaan lagi, how many times is user allowed to attempt to login before the account is locked? Jadi berapa percobaan sih sebelum akunnya itu dikunci? Nah, terdapat 5 attempt. 5 attempt atau 5 percobaan. Lalu step keempat, configure the audit policy security settings. Langsung saja kita lihat local security policy, audit policy. Double click to open the properties window or for audit account logon events. Kita double klik saja di sini. In the local security settings tab, notice that the check box for success and failure. Jadi kita harus tekan saja dan mencentang dari sukses dan failure-nya. Lalu kita klik explain-nya. Nah, di sini kalian bisa membaca-bacanya. Lalu kita tekan saja OK di sini. Nah, jadi kita dapat melihat setiap security settings ini dan melihat apa sih yang mereka lakukan dengan cara menekan tombol explain. Nah, di sini dapat apa sih ini explain. Nah, langsung saja. Part 3 configure firewall rules. Traffic travels in and out of device using port. The firewall control the flow of the traffic. Jadi firewall ini mengontrol jalannya dari traffic atau dari internet itu. So, jadi step pertama kita investigate Windows Defender Firewall. From the start menu, search for and open Windows Defender Wall. Kita langsung buka saja Windows Defender Firewall. The default state for the Windows Firewall is on. Di sini terdapat catatan, if you're using a Windows PC that administered by an organization, you may see the message for your security. Some settings are managed by your system administrator. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan personal komputer ya, bukan administrator. What's the benefit of Windows Firewall? Nah, Windows Firewall ini Windows Firewall ini merupakan sebuah antivirus yang menjaga laptop kita dari serangan atau ancaman internet. Nah, what are the benefits of Windows Firewall? Nah, apa aja sih keuntungan dari Windows Defender Firewall ini? Nah, di Windows Firewall ini menjaga komputer dari hacker atau malware yang dapat masuk melalui internet. Nah, in the left panel of the Windows, click Allow an app or feature through Windows Defender Firewall. Nah, di sini terdapat Allow an app or feature through Windows Defender Firewall. Saja kita klik. Nah, in the Allowed Apps and Feature Windows, program and service that firewall is not blocking will be listed with a check mark. Jadi, yang dicentang-centang seperti ini nih, diizinkan oleh firewall uh, untuk berjalan ya, karena nggak diblok di sini. Describe a negative consequence of Nah, jika banyak exceptions atau pengecualian, maka akan terdapat lubang pada firewall-nya. Nah, kita klik cancel to exit allow apps Windows. Kita klik saja. Di sini kita klik saja cancel. Seperti ini kita matikan saja. Nah, lalu pada step kedua, configure the advanced security feature in Windows Firewall to allow echo request. Nah, pada kiri dari Windows Defender Firewall, klik Advanced Settings. Nah, kita klik saja Advanced Settings. Kita kecilkan.
In the Windows Defender firewall with advanced security on local computer, you can configure inbound rules, outbound rules, or connection security rules. You can also click monitoring to view the status of the configure rules. Nah, jadi kita dapat melakukan inbound rules, outbound rules, dan connection security rules-nya. Lalu kita dapat memonitor dari status configure rules. Nah, di sini kita diminta untuk menekan inbound rules. Kita pada action pane kita klik new rule. Nah, di sini adalah action pane. Kita klik saja new rule. In the new inbound rule wizard, select custom and then click next twice. Ini kita klik saja custom, terus kita klik 1, 2. Nah, seharusnya kita sudah di protokol dan ports. Nah, for the protocol type, kita pilih saja untuk ICMP version 4. And then click customize. Kita klik saja customize. In the customize ICMP settings window, select the specific ICMP types. Select echo request. Kita tekan saja echo request. Dan klik OK. Selanjutnya, klik next 3 times. You should now be at the profile step. Jadi kita klik saja next 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kita terdapat di profile. Nah, di select public, so the Windows PC will not respond to an echo request in a public network location, such as internet cafe, dari cafe ya, internet cafe. Klik next to continue. Jadi kita matikan saja publicnya ini agar PC kita tidak merespon sebuah echo request. Langsung saja next. Provide a name for the new inbound rule that gives a good description of the rule and click finish. You should now see jadi kita finish. Nah, you should now see your rule at the top of the list of inbound rules in Windows Defender Firewall with Advanced Security dialog window. Jadi pada Advanced Security inbound rules akan terdapat rule kita yang baru ya yang telah kita buat. Now the rule has enable verify that CIC Lab VM can ping the Windows host and receive replies. Sini langsung saja kita coba untuk ini. Kita coba untuk ngeping ya, ping google.com lagi. Nah, di sini kita berhasil untuk ngeping google.com. Ctrl C untuk exit. Install and run applications. Nah, pada bagian ini, install and run application, kita akan menginstal dua aplikasi baru pada CIC Lab VM, yaitu CHCrewKit dan Linus. The application CHCrewKit will be downloaded from a software repository. Langsung kita besarkan di sini. Kita klik Cisco. The application CHCrewKit will be downloaded from the software repository. Tetapi kita akan menambah repository baru dan menginstal Linux. Nah, yang pertama kita install dan run CHCrewKit. The tool CHCrewKit is used to check for signal of a rootkit on a local system. Jadi kita dapat mengecek signs atau tanda-tanda of a rootkit on a local system. Rootkit is a type of malware that can remain hidden on your computer and can be used to cause significant damage to your device by hacker. Jadi rootkit itu adalah sebuah malware yang disembunyikan pada komputer dan dapat
merusak komputer yang dilakukan oleh hacker. Langsung saja di in the terminal, enter the command sudo apt install chrookit, enter the password when prompted. Kita masukkan saja untuk komennya sudo apt install chhrootkit. Kita masukkan password kita. Nah, ini kita tunggu sebentar untuk proses penginstalnya. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk kita download dari chrookit-nya. Enter command sudo chrookit to run rootkit check. Jadi kita dapat menjalankan dari rootkit kita dengan menggunakan command ini. Nah, di sini kita sudah berhasil melihat apa sih yang dijalankan oleh rootkit ini. Lalu selanjutnya, the output can be filtered to look for interested strings such as form. The command crookkit can be piped together with the command grab with the option E to ignore the case distinction in the string of interest. Jadi kita cari dengan spesifik ya, dengan lebih spesifik. Sudah. Nah, di sini akan terlihat lebih spesifik kita mencari kata-kata worm. Lanjut untuk step kedua atau langkah kedua, Linux is a security tool for system running Unix based OS. Jadi Linux ini adalah security tool yang dijalankan oleh sistem operasi Unix based. Nah, seperti Linux dan Mac OS. Nah, di sini bisa digunakan untuk harden ini adalah memperkuat dari Linux sistemnya. Langsung saja kita coba mendownload untuk Linux-nya. Copy and paste the following command into a terminal to import the key from the sysofy key server. This key is required to verify the integrity of your download when you download Linux. Jadi kita akan mengambil key-nya dulu dengan cara mengcopy command ini. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk mengambil key-nya ya. Lalu key ini digunakan untuk ini harus digunakan untuk verify the integrity of your download when you download Linux. Nah, lanjut copy and paste following command into terminal to add the Linux repository maintained by Cisco file. Jadi kita tuliskan di sini.
Nah, di sini saya sudah mengetikkan untuk kodenya. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, sudah sama ya outputnya. Lalu langsung saja perform an update after adding a new repository. Add the prompt, enter sudo apt-get update. Jadi kita diarahkan untuk melakukan update setelah menambah repository baru. Add the prompt, enter sudo apt-get update. Seperti yang tadi kita update, kita masukkan lagi saja lagi. Setelah kita memasukkan sebuah repository. Sudo ini akan untuk update sebentar. Nah, di sini sudah berhasil ya dia untuk mengupdate-nya, lalu langsung saja kita menggunakan app install untuk menginstal Linux. Langsung saja sudo apt install Linux. Do you want to continue? Yes. From the output, what is the install Linux version? Jadi Linux untuk saya mempunyai versi 3.0.7-1. Jadi kita tuliskan di sini 3.0.7-1 dash 1. Ini adalah versi dari Linux saya. To verify the install version, enter the command line show version at the terminal. Nah, kita untuk memverifikasi ulang, kita dapat mengetikkan Linux show version. Nah, di sini akan ditunjukkan versi dari Linux kita dan benar 3.0.1-1. If you want to determine the latest version provided by SysOfy, enter the following command at the terminal. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu versi terbarunya dari dari Linux ini yang di provide atau diberikan oleh SysOfy, kita dapat menggunakan command sudo apt cache polisi Linux. Nah, di sini akan terlihat installnya itu 3.0.7 dan yang terbarunya itu yaitu 3.0.7. Sudah sama ya ini. Artinya kita memiliki Linux yang terbaru. Lalu untuk langkah yang terakhir, you can run sudo apt get update and sudo apt upgrade again to ensure that you have all the latest updates from SysOfy. Jadi kita dapat menggunakan lagi untuk komen ini dan komen ini untuk mendapatkan update yang terbaru. Nah, mungkin itu saja untuk video lab praktikum kita yang kali ini. Nah, mungkin segitu saja untuk video lab praktikum saya kali ini, yaitu configure security features in Windows. Terima kasih. Nah, mungkin segitu saja untuk video saya kali ini, yaitu praktikum lab configure security features in Linux and Windows. Nah, mungkin segitu saja untuk video saya kali ini, yaitu video lab praktikum configure security feature in Windows and Linux. Terima kasih telah menyaksikan.